Halo, Assalamualaikum teman-teman. Hari ini belajar sama Bu Delsa lagi ya. Sekarang kita akan belajar matematika pertemuan pertama, materinya tentang pecahan. Audio Jungle. Nah, yang pertama adalah di sini sudah ada bentuk batangan. Dari batangan ini kamu harus bisa menuliskan bentuk pecahannya. Caranya adalah kita harus lihat batangan ini dipotong menjadi berapa bagian. Bagian yang akan menjadi angka pembilangnya adalah bagian yang diarsir. Nah, bagian yang diarsir jumlahnya satu potongan, maka pembilangnya 1. Setelah itu, ada berapa jumlah potongannya? 2. Nah, jadi bentuk pecahannya 1/2 ya teman-teman. Selanjutnya, batangan yang sama sudah dipotong seperti ini. Hitung yang diarsir 1, 2. Nah, 2 adalah pembilangnya. Nah, sekarang hitung semua potongannya. 1, 2, 3. Nah, 3 ini adalah penyebutnya. Gampang kan? Nah, sekarang ada suatu lingkaran sudah dipotong seperti ini. Caranya masih sama ya. Hitung yang diarsir dulu. 1, 2. 2 adalah pembilangnya. Setelah itu, hitung semua potongannya. 1, 2, 3, 4. 4 adalah penyebutnya. Seperti itu ya teman-teman. Mudah kan? Angka yang di atas disebut pembilang. Angka yang di bawah disebut penyebut. Lanjut ya teman-teman. Sekarang kebalikannya. Kalau tadi ada gambar batangan, kamu disuruh menuliskan bentuk pecahannya. Sekarang dibalik. Ada bentuk pecahannya, kamu disuruh mengarsir batangannya. Nah, sekarang ayo coba kita perhatikan. Pecahan ini memiliki angka pembilang 1, maka angka 1 akan menjadi bagian jumlah yang diarsir. Karena pembilangnya 1, maka bagian yang diarsir juga 1 potong. Penyebutnya adalah 4. 1, 2, 3, 4. Sudah sama-sama 4 ya teman-teman. Sekarang pecahan ini memiliki angka pembilang 5. Jadi bagian yang diarsir juga akan berjumlah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah seluruh potongannya harus sama dengan angka penyebutnya, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mudah kan? Nah, teman-teman, untuk mencari pecahan senilai, untuk pecahan yang memiliki angka pembilangnya 1, kamu bisa mencari pecahan senilainya dengan cara mengkalikan bilangan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Tapi ingat ya teman-teman, untuk mengkalikan bilangan pembilang dan penyebutnya harus selalu selain dengan angka 0 dan 1. Untuk contoh yang pertama, carilah pecahan senilai dari 1/2. Pembilangnya adalah 1. Nah, untuk mencari pecahan senilai dari 1/2, teman-teman harus mengkalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama.
1/2. Karena pembilangnya 1, jadi dikali ya. Harus dikalikan dengan angka yang sama ya, tapi bukan 0 dan 1. Jadi pilih angka 2. 1 kali 2, 2 per 2 kali 2, 4. Jadi 2/4. Tadi sudah dikalikan 2, kita bisa pilih 3. Nah, sekarang hitung bareng ya. 1 kali 3, 3 per 2 kali 3, 6. Nah, jadi pecahan senilai dari 1/2 adalah 2/4 dan 3/6. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sebenarnya angka di sini tidak mesti harus selalu 2 atau 3. Teman-teman bisa pilih angka berapapun. Misalnya di sini mau 5 atau aku mau 8. Boleh. Jadi bebas ya, tapi ibu hanya mencontohkan angka yang mudah saja. Untuk pecahan dengan angka pembilang lebih dari 1, kamu bisa mengkali atau membagi atas bawah dengan angka yang sama. Untuk mencari pecahan senilai bagi pecahan yang memiliki angka pembilang lebih dari 1, teman-teman bisa mencari pecahan senilainya dengan cara mengkalikan atau membagi dengan angka yang sama. Nah, yuk coba kita kerjakan sama-sama ya. Empat per 6. Pembilangnya adalah 4 ya. Nah, 4 itu kan lebih dari 1 ya. 4/6. Kita kerjakan dengan dikali dulu ya. Kita pilih 2. Seperti yang tadi Ibu jelaskan ya, teman-teman boleh pilih angka berapa aja, nggak mesti 2. 4 kali 2, 8 per 6 kali 2, 12. Ini cara yang pertama ya, kita coba cara yang kedua. 4/6. Seperti yang tadi Ibu bilang, untuk pecahan yang memiliki pembilang lebih dari 1, kamu bisa mencari pecahan senilainya dengan cara dibagi. Nah, dibaginya juga dengan angka yang sama dan bisa dibagi dengan angka pecahannya. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Jadi begitu ya teman-teman. Untuk pecahan yang memiliki pembilang lebih dari 1, teman-teman bisa mencari pecahan senilainya dengan cara dikali atau dibagi. Nah, selanjutnya yaitu menyederhanakan pecahan.
Untuk menyederhanakan suatu pecahan, teman-teman bisa mengerjakannya dengan cara dibagi. Kalau pecahan senilai kan tadi bisa dibagi atau dikali. Kalau menyederhanakan pecahan hanya bisa dibagi. Contoh ya. Nah, misalnya ini ada pecahan 6/12. Untuk menyederhanakan pecahan, caranya hanya bisa dibagi, tidak bisa dikali ya. Kalau dikali itu untuk pecahan senilai, jadi atas bawah harus dibagi dengan angka yang sama. Tidak bisa dengan angka 1 ya, jadi kita pilih dengan angka di atas 1 dan bisa dibagi dengan bilangan pecahannya. Sama seperti pecahan senilai ya, jadi kita tidak boleh membaginya dengan angka 1, jadi kita pilih angka 2. Juga pilih angka yang bisa dibagi dengan 6 dan 12. 6 bagi 2, 3 per 12 bagi 2, 6. 3/6. Bisa dibagi 2? Tidak bisa. 3 tidak bisa dibagi 2. Kita harus pilih angka yang sama untuk membagi atas dan bawah. Kita tidak bisa pilih 2 karena 3 tidak bisa dibagi 2, 6 bisa dibagi 2. Sedangkan kita harus membagi atas dan bawah dengan bilangan yang sama. Jadi, kita pilih 3. 3 bagi 3, 1 per 6 bagi 3, 2. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, bentuk sederhana dari pecahan 6/12 adalah 1/2. Satu lagi contohnya ya. Pecahan selanjutnya adalah 15/20. Kita harus membagi bilangan atas dan bawah dengan angka yang sama. Angka berapa yang bisa dibagi dengan 15 dan juga bisa dibagi dengan 20? 5. 15 dibagi 5, 3/20 dibagi 5, 4. Seperti itu ya cara menyederhanakan pecahan. Untuk membandingkan pecahan, kamu bisa langsung lihat bilangan penyebutnya. Apakah sudah sama atau belum? Kalau memang sudah sama, kamu tinggal lihat angka pembilangnya. Ini ada angka 1, ini 3. Lebih besar mana? Tentu saja lebih besar 3. Jadi tandanya terbuka ke kanan karena lebih besar 3. Soal selanjutnya ya. 5/8 dengan 2/8. Kita lihat penyebutnya. Sudah sama-sama 8 ya, sama. Kita lihat pembilangnya. Ini 5 dan 2. Sudah pasti lebih besar 5, jadi tandanya terbuka ke arah kiri yaitu mengarah ke 5. Selanjutnya, membandingkan pecahan yang memiliki nilai penyebut yang berbeda. Oh iya, Ibu lupa menjelaskan tanda-tanda ini. Kalau tanda ini terbuka ke kiri kalau angkanya lebih besar di sebelah kiri. Ini tanda sama dengan kalau angkanya sama. Ini tanda terbuka ke kanan kalau angka yang lebih besar ada di sebelah kanan. Oke, contoh ya. Berilah tanda terbuka ke kiri sama dengan atau terbuka ke kanan untuk membandingkan pecahan 1/2 dengan 2/3. Caranya adalah kita bisa mengkalikan silang.
3 dikali 1, 3 akan naik ke sebelah kiri ya. 2 dikali 2, 2-nya juga akan naik ke sebelah kanan. Per 2 kali 3, bawah kali bawah. Kita hitung ya teman-teman. 3 kali 1, 3 per 2 kali 3, 6. 2 kali 2, 4 per 2 kali 3, 6. Nah, sekarang bilangan penyebutnya sudah sama-sama 6. Kita lihat pembilang sebelah kiri 3, yang sebelah kanan 4. Pasti lebih besar 4, jadi tandanya terbuka ke kanan. Sekali lagi ya contohnya teman-teman biar lebih jelas. Kenapa sih kita harus kali silang? Tujuannya adalah untuk menyamakan dulu penyebutnya. Karena kalau belum sama, kita tidak boleh langsung membandingkan bilangan pembilangnya. Nah, sudah kita kali silang nih, sudah sama sekarang penyebutnya. Baru kita bisa lihat pembilangnya. Ada angka 25 dan 12, sudah pasti lebih besar 25. Jadi tandanya terbuka ke arah kiri. Begitu ya Audio teman-teman. Jungle.